Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis di channel Bara Alfali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Tunggu dulu sebelum kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya. Oke, sorry teman-teman, udah lama nggak upload video, ada sekitar 2 minggu ya, karena lebaran pertama. Yang kedua ya, kerjaan lagi numpuk banget seperti yang teman-teman lihat ya. Karena saya kerjakan sendiri, jadi ya harap dimaklumin. Bisa teman-teman lihat ini, kipas numpuk, kulkas numpuk, ada semua pokoknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini ya, saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki kipas angin yang berdengung. Yang paling mudah kayak gimana, terus cara yang bagusnya kayak gimana teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini udah di angka 3 dan kita colokin. Nah, kalau di sini ya teman-teman ya, ini kelihatan kalau tidak berputar. Cuman kalau ini saya pegang ya, mungkin teman-teman nggak bisa ngerasain, cuman ini kalau saya pegang itu getar, jadi langsung kita bongkar saja ya teman-teman. Seperti biasa dicek. Nah, biasanya penyebabnya itu sudah seret seperti ini ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini udah nggak bisa muter. Kalau normalnya dia kan mau muter lama gitu ya. Ini sudah tidak mau, ya sudah, kita langsung bongkar saja teman-teman ya. Seperti biasa kita lepas baling-balingnya terlebih dahulu teman-teman. Sesudah itu kita buka untuk cover-covernya juga ya. Kita buka cover-covernya, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru nemu channel ini atau baru nonton channel ini, yuk jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar teman-teman dapat tutorial yang bermanfaat yang bisa buat teman-teman pergunakan memperbaiki elektronik rumah tangga teman-teman. Oke? Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan semoga segala urusannya dipermudah dan rezekinya diperlancar ya teman-teman. Langsung aja tanpa basa-basi kita buka untuk baut-bautnya ya teman-teman ya. Jadi saya mau jelasin, kalau kipas seperti Cosmos ini ya, ataupun merek Cosmos Miyako yang agak bagus ya teman-teman ya, itu besar kemungkinan kalau dia masih bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Beda halnya mungkin kalau seperti kipas-kipas Cina, itu saya juga jarang ya. Jadi ya kalau ini insya Allah masih bisa kita perbaiki. Jadi teman-teman simak aja ya teman-teman ya. Jangan di skip biar teman-teman enggak salah dalam memperbaikinya teman-teman ya. Takutnya biasanya orang main sekap-skip, nanti pas dicolokin itu meledak lah sudah ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka untuk cover atau tutup dinamonya ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman, kalau kipas ya, itu alangkah baiknya kalau dia sudah mulai pelan atau dia sudah mulai seret, itu teman-teman jangan dipaksain teman-teman. Lebih baik teman-teman bongkar, kasih minyak singer ya. Ingat, minyak singer, jangan minyak sayur, apalagi oli ataupun apa namanya, gemuk ya. Itu kalau itu malah mungkin memperparah ya teman-teman ya. Beli aja minyak singer atau minyak mesin jahit, itu harganya murah, 10.000 bisa teman-teman pakai berbulan-bulan ya. Jadi jangan pernah maksain kipas, ibaratnya sudah mulai seret ya jangan lupa dibersihin juga, biar teman-teman makainya juga awet ya.
Oke, ini balik lagi ke kipasnya ya. Ini udah selesai kita bongkar, dan teman-teman bisa perhatiin ya, ini kalau cara paling mudah atau udah kepepet untuk sementara sehari 2 hari itu bisa teman-teman minyakin dari sini ya, minyakin, tarik terus gitu ya, dengan syarat memang dia kalau ditarik itu masih nggak begitu jauh ya jaraknya. Intinya nanti saya bongkar karena ini saya udah tahu penyebabnya ya teman-teman ya. Ini saya cuman contohin kalau teman-teman terpaksa untuk ibaratnya mau bongkar, mau kerja atau mau pergi kemana, ya udah yang penting nyala untuk sehari 2 hari. Itu caranya yaitu tadi, yang depan kasih minyak singer, terus buka gearbox belakangnya ini yang lagi saya buka ya teman-teman ya. Nah ini gearbox belakang ini teman-teman buka, nanti teman-teman juga kasih minyak ya. Aduh, nah ini sudah ada bocah kecil anakku yang ganteng ya teman-teman ya, dia mau bantuin mungkin, jadi saya mohon maaf. Ini biasanya dia memang kalau ada ayahnya kerja suka nongkrong di depan bengkel ya, ya seperti itulah, jadi harap dimaklumin ya teman-teman ya. Oke, balik lagi, kita bongkar lagi ya, biarin si bocil nemenin kita teman-teman. Nah ini kita bongkar gearboxnya. Tujuan kita bongkar gearbox ini, kita akan mengasih atau memberi minyak di as bagian belakang ya teman-teman. Oh ingat ya, ini enggak, maksudnya ya saya saranin untuk yang benar-benar kepepet ataupun enggak ada waktu untuk bongkar ya, untuk sehari 2 hari ini bisa teman-teman lakuin ya. Tapi kalau memang teman-teman ya banyak waktu longgar, lebih baik teman-teman bongkar seperti video ini, nanti teman-teman simak ya. Nah oke teman-teman, di sini sudah saya bongkar untuk gearboxnya atau ya simpelnya geleng-gelengnya ya. Nah ini kita kasih singer ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, lalu ketok-ketokin dikit ya teman-teman ya. Nah sesudah itu kita puterin ya teman-teman ya. Nah kita puterin, nah ini sudah mulai lancar ya, kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan lancarnya ya. Nah beda sama yang tadi ya. Nah ini bisa kita pakai teman-teman, di situ sudah bisa kita pakai untuk sehari 2 hari 3 hari, bahkan bisa seminggu 2 minggu. Cuman ya jangan dipaksain ya. Nah ini lihatin ini kerjaannya, dia lagi bengkel juga ini. Oke, kalau teman-teman yang punya banyak waktu luang ya, ini lebih baik langsung kita bongkar ya teman-teman ya. Nah kita bongkar dinamonya langsung teman-teman ya. Jadi ini itu di dalamnya itu ada kayak penahan ini ya, kipas saya ini maksudnya yang saya bongkar itu ada kayak penahan asnya teman-teman. Dan itu tadi ketika saya bongkar udah kelihatan hancur ya, banyak yang netes gitu. Kok netes sih, banyak yang berjatuhan lah, orang pecah lah gitu. Netes mah cair ya. Nah oke teman-teman, balik lagi ke dinamo kita. Di sini untuk merek Cosmos itu ya, kalau dia masih bergetar teman-teman, itu besar kemungkinannya kalau dia masih normal teman-teman ya, maksudnya untuk di gulungannya. Jadi kita nggak perlu bongkar gulungannya. Kalau dia udah mati total, itu bisa teman-teman simak di video-video saya sebelumnya atau klik tombol di kanan atas teman-teman. Oke. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini, ini sudah kelihatan. Kalau kelihatan nggak sih, coba sebentar. Nah itu ada bekas apa ya, kayak
plastik meleleh ya teman-teman. Jadi yang hitam-hitam ini itu kan terbuat dari plastik. Kalau panas dia pasti meleleh ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat, ternyata yang meleleh itu bagian depan ya, kan beda yang belakang ada kayak baling-balingnya. Sebenarnya dia depan belakang ada kayak baling-baling itu. Nah yang depan itu mungkin udah kepanasan jadi ngeleleh, terkenalah di sini ya, larinya itu ke apa ini namanya, pokoknya ke besi inilah gitu ya teman-teman. Oke. Nah buat teman-teman, ini saya bersihkan terlebih dahulu ya. Cuman buat teman-teman biasanya ada juga kalau memang ininya masih bagus, itu dia berarti cuman kotor untuk dias sama bushingnya, yaitu cukup teman-teman bersihin ya. Jadi nanti teman-teman simak seperti apa videonya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung nonton atau baru nemu channel saya, jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar semakin banyak orang yang bisa memperbaiki elektronik rumah tangganya yang simpel-simpel ya. Di sini yang saya bagikan itu yang simpel-simpel, yang sampean orang awam ibaratnya bisa untuk mengerjakan sendiri teman-teman. Karena kalau memang sudah susah atau sudah parah seperti ganti freon atau menggulung dinamo atau apapun itu nggak saya bagikan, karena menurut saya itu butuh pengetahuan sama alat yang mungkin jarang lah orang awam tahu ya. Oke, jika teman-teman ngalamin seperti saya ini, pecah untuk di baling-baling dalamnya ya, ini baling-baling ini, itu teman-teman, kalau saya kan karena banyak kan ibalan. Kalau teman-teman nggak ada itu bisa teman-teman ya akalin kayak pakai apa gitu. Yang penting ukurannya itu bisa teman-teman sesuaikan ya. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek kalau pas dipasang. Atau kalau yang mau pesen itu di online banyak ya teman-teman ya. Baling-baling as kipas angin itu ada itu. Nah ini pokoknya ini nanti akan saya bersihin, video bersihnya mungkin saya skip nanti ya teman-teman ya. Ini mungkin entah apa nanti saya amplas atau kayak gimana. Intinya ini kita bersihkan ya teman-teman. Oke. Nah, dan kalau memang teman-teman sudah dibersihkan, ini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya kerok pakai cutter sambil saya ini. Itu yang diganti itu tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman yang ngalamin seperti saya yang udah hancur itu diganti aja, karena itu berfungsi sebagai penahan ya, biar besinya ini enggak terlalu jauh maju mundurnya teman-teman. Nah di sini untuk bushingnya tadi juga udah saya bersihin ya, saya lupa videoinnya tadi. Jadi bushing ini sudah saya bersihkan, tinggal kita pasang saja teman-teman. Oke. Dan seperti yang teman-teman lihat, kipas angin itu ya teman-teman ya, itu kalau memang dia bushingnya nggak kocak ataupun nggak kotor, biasanya itu bakalan awet teman-teman ya. Sebagai pemilik kita wajib lah untuk membersihkan gitu. Jadi jangan lupa kasih singer ya teman-teman. Saya sangat menyarankan pakai singer, jangan pakai yang lain lah, apalagi pakai minyak sayur itu yang ada rusak ya. Nah oke, langsung kita masukkan saja. Kita masukkan, dan yang teman-teman perlu cek itu, nah itu diputar. Oke, dimasukin lagi yang bagian depannya juga. Jangan lupa kasih singer juga ya, biar awet. Tahanlah, ini udah habis ini ternyata singernya. Sebentar. Nah, sudah habis, tar saya coba cari dulu dah. Nah ini yang baru. Oke ya, secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak, takutnya nanti malah lari ke ya jangan terlalu banyak lah, takut kemana-mana nanti. Oke, langsung kita pasang. Nah
dan kita tes. Nah, ini yang masuk saya itu jarak as sama kipas tadi ya, itu ternyata ini masih terlalu jauh. Itu jangan terlalu jauh, pokoknya cuman ya 1-2 mili lah teman-teman. 1-2 mili itu udah cukup. Ini saya tambahin ring ya untuk kipas memang, dan kita pasang lagi ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin biar nggak kerja 2 kali, dan saya juga sering nemuin ya teman-teman ya. Ini udah oke kayaknya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, ini letak kabel sama letak tiangnya ini nah berlawanan ya. Kalau kabelnya di atas, tiangnya di bawah. Mungkin ada sebagian merek yang di samping itu ada juga, Miyako atau apa itu ya. Intinya udah kita pasang semuanya ya. Ini pemasangan saya skip aja biar teman-teman nggak terlalu habis waktu di situ saja ya. Langsung pokoknya intinya kita pasang semuanya ya teman-teman, dan tinggal kita coba saja ya. Nah, kita coba kipas yang tadi hanya bergetar ya teman-teman ya. Langsung itu kita tarik speed di angka 1 dan kita colokkan saja teman-teman. Nah, itu ya aman ya teman-teman ya. Oke, berarti sudah aman ya. Sudah, sekarang misi kita sudah berhasil, dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.